Berjumpa lagi para pemirsa dengan Priyanto Chang di sini dan kali ini saya akan melanjutkan kisah Ting di episode ke-64. Ya, Ting dari kecil suka membaca buku. Ia dulu berdagang koran supaya dia bisa membaca tiap hari. Dia bisa baca Donald Bebek dan juga lainnya. Dan yang penting adalah apa? Tidak usah bayar. Nah, di Mall CL itu pada saat itu ada dua toko buku besar. Makanya tiap ada kesempatan dia akan ke sana buat numpang baca buku. Hmm. Suatu hari ia tertarik pada sebuah buku yang judulnya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David Schwartz. Ya, buku ini memang buku terjemahannya. Buku ini menjelaskan bahwa berpikir besar dan membangun mindset positif dapat mempermudah seseorang untuk mencapai kesuksesan. Buku ini memberikan tips dan teknik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan tidak seperti biasanya, Ting memutuskan untuk membeli buku itu. Dan saat dia membaca buku itu, dia merasa seolah-olah telah menemukan kunci rahasia untuk mencapai semua impiannya. Ting memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju kesuksesan, yaitu mengidentifikasi impian dan tujuan secara jelas. Tujuan Ting yang paling besar adalah memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan adiknya. Maka sesuai cara di buku ini, maka Ting perlu memvisualisasikan tujuannya untuk membuatnya jadi kenyataan. Maka Ting mulai membayangkan bagaimana impian itu nanti akan terlihat. Dia melukiskan gambaran yang sangat rinci dalam pikirannya. Ibunya dan adiknya tertawa bahagia di sebuah rumah yang nyaman. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Hidup dengan penuh kebahagiaan. Ting mencoba merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan seolah-olah semua sudah terwujud. Dia mendengar suara tawa ibu dan adiknya, merasakan kehangatan rumah yang nyaman, melihat dirinya sendiri memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik, membuat visualisasi sejelas mungkin. Nah, pada saat itu, di mall itu ada pameran mobil. Mata Ting berbinar-binar saat ia melihat mobil-mobil impian yang terparkir rapi di tengah mall dipamerkan. Ia tertarik pada satu mobil yang terlihat sangat wah. Ia bayangkan suatu saat ia bisa membawa ibu dan adiknya berkeliling dengan mobil itu dan tidak perlu naik bajai lagi. Pengunjung yang tertarik boleh mencoba duduk di dalam mobil itu. Nah, Ting juga ingin mencoba. Maka ia masuk ke dalam mobil yang sedang dipamerkan itu dan duduk di depan kemudinya. Ya, mulai meresapi setiap detail mobil tersebut dalam pikirannya. Ia membayangkan dirinya duduk di dalam mobil itu, memegang kemudi, merasakan kenyamanan kursinya, mendengar suara mesin yang halus. Tidak seperti bajai. Ia merasa seolah-olah ia sedang mengalami momen tersebut secara nyata. Ia bayangkan bagaimana ia membawa ibunya seperti ke tempat-tempat indah, melihat kebahagiaan di wajah mereka. Tiba-tiba, hei, ngapain lu di dalam? Jangan duduk di mobil, keluar. Sales penjaga stand mobil tersebut berkata dengan suara marah. Ting terkejut oleh sikap kasar sales tersebut, tapi dia coba untuk tetap tenang. Maaf Pak, saya cuma mau coba mobilnya. Ngapain lagi coba-coba mobil? Mana tiduran lagi? Maaf Pak, saya hanya
membayangkan kalau saya punya mobil ini. Sales itu tertawa sinis. Punya mobil? Lu pikir orang kayak lu bisa punya mobil ini? Bagiin brosur seumur hidup juga lu nggak bakal kebeli, tahu? Jelek, jelas omongan sales mobil itu langsung menusuk hati Ting. Tapi ingat, Ting sekarang sudah berbeda dengan Ting masa lalu. Ya, ingat nasihat orang tua. Ya, ingat nasihat Richard. Jangan emosian. Ting dengan tenang dan sabar keluar dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, Pak. Saya akan mengingatnya. Ting berhasil mengendalikan emosinya. Tapi sales mobil itu tidak berhenti sampai di situ. Ia ambil brosur mobil yang ditempatkan di meja dan memberikannya pada Ting. Ini buat lu, supaya lu bisa ngimpi punya mobil ini, katanya sambil tertawa. Maksud sebenarnya cuma mau menghina Ting. Tapi Ting malah menerima brosur itu. Terima kasih, Pak. Dan kemudian dia berlalu dari tempat itu sambil berkata, lu sama gua sama aja, tukang bagi brosur, Jing. Baik, demikianlah episode ke-64 dari Kisah Ting. Nantikan lagi episode berikutnya. Sampai jumpa.